Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berada di tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta, dan bersamaan itu juga tahun ini kita akan menjadikan tahun Santo Yusuf. Maka kita diajak untuk belajar dari kebajikan Santo Yusuf selama tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 8 Desember 2020 yang lalu, bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria Dikandung tanpa noda dosa, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik dengan judul Patris Corde, atau dengan hati seorang ayah. Surat ini sekaligus memulai suatu tahun Santo Yusuf yang dimulai tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021. Paus mau menegaskan kembali seperti apa yang dulu sudah ditegaskan oleh para pendahulunya, yaitu Santo Yusuf sebagai pelindung gereja. Bapak Suci Fransiskus memandang bahwa Santo Yusuf adalah figur yang cocok bagi gereja dan bagi dunia, yaitu suatu model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Tanpa banyak tampil, ia turut dalam karya keselamatan Allah. Santo Yusuf adalah seorang yang berbela rasa di tengah krisis, seorang ayah yang saleh, seorang pekerja yang tulus. Ia melindungi Maria dan Yesus demi keselamatan umat manusia. Bapak Suci Fransiskus menegaskan bahwa menjadi ayah itu bukan hanya karena status menikah dan memiliki anak. Semua orang bisa menjadi ayah, dapat menjadi seorang ayah ketika ia memberikan hidupnya demi orang lain. Dan Santo Yusuf menunjukkan hal itu. Kita diajak dalam kesempatan tahun ini belajar dari Santo Yusuf, belajar mengasihi dan melindungi anak-anak dengan hati seorang ayah, kata Bapak Suci Fransiskus. Dengan cara itu, kita akan menjadi tanda kehadiran Bapa di surga, Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Suci memaklumkan Patris Corde dengan latar belakang situasi pandemi COVID-19. Dengan kata-katanya sendiri, ia menyatakan bahwa berpegangan tangan dengan hasrat banyak orang untuk meneguhkan peran Maria dan semua wanita dalam gereja telah menolong kita melihat peran manusia sederhana. Wabah ini telah memperlihatkan kembalinya kesatuan peran ayah dan ibu, pria dan wanita dalam mempersatukan keluarga, dalam mengupayakan hidup kudus dalam hidup berkeluarga. Suatu panggilan yang amat sederhana, namun perlu disambut oleh semua orang. Kendati mengupayakan hidup kudus dalam keluarga itu bukan tanpa halangan, bukan tanpa batu kerikil, bahkan batu besar yang menghalangi. Panggilan sebagai ayah dan ibu menghadirkan anak, membesarkan dan mendidik anak-anak seiring dengan banyak pengalaman bagaimana seorang ayah atau ibu diremehkan oleh anak-anaknya sendiri. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami dipandang tidak sedemikian hebat oleh anak-anak Anda yang Anda besarkan, Anda didik, Anda kembangkan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, menjalankan panggilan itu memang senantiasa membutuhkan kesabaran, bahkan pengorbanan setiap hari. Dalam situasi keluarga di zaman sekarang ini, para bapak diajak untuk belajar dari Santo Yusuf dalam segala kelemahan dan kekurangan. Seorang lelaki yang tidak menonjol tetapi hadir setiap hari. Seorang yang sederhana dan tanpa sorak-sorai, namun hadir di tengah sejarah manusia. Itulah seorang ayah. Demikian juga seorang ibu memiliki peran yang sama, hadir dalam cara yang sederhana, menumbuhkan generasi-generasi baru yang baik dan berkenan kepada Allah. Maka tahun ini, saudara-saudara yang terkasih, kita bersama seluruh gereja diajak untuk belajar keutamaan dari 7 kualitas hidup Santo Yusuf, 7 kebajikan hidup Santo Yusuf. Apa itu? Ketujuh kebajikan Santo Yusuf adalah bapak yang dikasihi, ayah yang penuh kasih, seorang yang mesra atau lembut dan penuh cinta. Yang ketiga, seorang yang taat dan setia. Kebajikan keempat, orang yang siap menerima, yang berani dan kreatif, yang bekerja dengan tulus. Dan keutamaan yang ketujuh adalah seorang yang menampilkan sifat Allah yang selalu melindungi. Inilah yang akan kita renungkan dalam perjalanan kita selama setahun ini. Di bagian pertama dari belajar kebajikan Santo Yusuf ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa bagi keluarga, berdoa bagi para ayah dan para ibu yang telah ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita melalui para orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka tepatlah mengawali perjalanan bersama dengan Santo Yusuf di tahun ini. Kita dedikasikan pekan ini sebagai pekan doa bagi ayah dan ibu kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka tetap menjadi teladan sukacita dan kesabaran. Dan tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama para ayah dan para ibu, berdoalah juga bagi diri Anda, bagi pasangan Anda, agar menjadi tanda sukacita dan kesabaran di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah keluarga. Mari kita mendoakan ini. Pada kesempatan berikut kita akan belajar satu persatu kebajikan dari Santo Yusuf. Pekan depan kita akan belajar Santo Yusuf yang dikasihi. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali langkah perjalanan belajar bersama dengan Santo Yusuf ini dengan mendoakan doa bagi keluarga kita, terutama ayah dan ibu kita secara pribadi dan bersama-sama di dalam rumah. Tuhan